Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Windows 10 Life Cycle atau end date dari sebuah versi di Windows 10. Nah, jika kalian belum tahu, Windows 10 di sini memiliki versi yang berbeda-beda setiap tahunnya atau mungkin setiap 6 bulan dia akan mengeluarkan versi baru. Nah, untuk kalian yang ingin melihat versi Windows kalian berapa, kalian bisa langsung masuk ke Start menu di sini, kemudian kalian klik di tombol Settings di sini. Oke, kalian masuk ke sistem, kemudian kita scroll ke bawah dan di about di sini. Nah, di about di sini di bawah sini akan ada untuk version. Nah, version di sini menandakan biasanya jika kalian lihat untuk di life cycle dia akan menandakan sampai kapan versi tersebut diberikan update atau security patch dan juga yang lainnya, dan sampai kapan juga versi tersebut disupport oleh Microsoft secara resmi. Itulah kenapa saat kalian pindah dari Windows 7 ke Windows 10, kalian harus mengikuti versi yang disupport. Karena jika versi tersebut sudah tidak disupport, dia tidak akan mendapatkan untuk security patch atau yang lainnya. Mungkin yang hanya aktif di Windows 10 kalian adalah update untuk driver dan juga rata-rata update terakhir untuk antivirus kalian. Dan untuk selanjutnya biasanya dia tidak akan mendapatkan update lagi jika life cycle tersebut sudah dinonaktifkan oleh Microsoft. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat untuk support date-nya untuk Windows 10 di sini. Untuk Enterprise dan juga Education dia akan, karena dia start dari 2015. Nah, di sini bisa kalian lihat 29 Juli 2015, dan terakhir untuk yang info saat ini dari Microsoft adalah terakhir dia akan disupport sampai 14 Oktober 2025. Jadi kalian tidak perlu terburu-buru untuk update ke Windows 11, karena jika kalian tidak mendapatkan minimum requirement dari Windows 11, kalian juga tidak akan mendapatkan update untuk security patch dan juga update-update yang lainnya. Mungkin kalian hanya akan mendapatkan update untuk driver saja. Dan juga sedikit update dari security patch-nya saat kalian baru pertama install, dan setelah itu kemungkinan untuk update kalian akan tidak akan mendapatkan sama sekali untuk update-nya. Jadi untuk laptop kalian yang belum support atau PC kalian yang belum support untuk Windows 11, kalian stay dulu di Windows 10 karena Windows 10 juga supportnya masih lama, sekitar 3 tahun atau 4 tahun lagi. Jadi kalian bisa cukup tenang menggunakan Windows 10 di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke versi-versinya, di sini memang Windows 10 akan memberikan versi-versi, contohnya di Windows 7 pun ada versi-versinya, yaitu seperti Windows 7 Service Pack berapa, kemudian rata-rata biasanya Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3 seperti itu, karena supportnya memang akan berbeda-beda karena memiliki update dari sisi OS-nya sendiri dari Microsoft yang sudah dibenahi beberapa jika OS tersebut memiliki bug. Nah, untuk life cycle di sini versinya kita mulai dari yang paling bawah dulu. Nah, di sini terakhir untuk update versi yang paling bawah yang sudah di list di Microsoft di sini adalah Microsoft Windows 10 version 15.07, dan ini start awal sekali yaitu di 29 Juli 2015 dan diakhiri di tanggal 9 Mei 2017. Nah, ini bisa kalian baca di life cycle Microsoft, nanti linknya akan saya taruh di description box. Kalian bisa lihat minimum end date-nya di sini dan maksimum end date di sini kalian bisa lihat. Jadi untuk versi saat ini minimum kalian menggunakan Windows 10 version 19.09 karena di sini support untuk end date-nya lumayan lama sampai 2022. Jika kalian bisa menggunakan version 19.09, kalian bisa lebih lama lagi untuk menggunakan karena ini disupport sampai 2022. Mungkin karena memang version 19.09 ini adalah salah satu versi Windows yang stabil saat kita gunakan. Dan untuk versi 2004, nah di sini untuk versi 2004 hampir saja untuk habis untuk life cycle-nya. Jadi jika kalian menggunakan versi 2004, lebih baik kalian update ke versi 20H2 atau kalian langsung upgrade ke 21H1, atau kalian bisa install ulang laptop atau PC kalian ke versi selanjutnya agar kalian juga mendapatkan security patch dan juga update dari bug-bug yang ada di OS kalian untuk meminimalisir dari data privacy kalian atau hal-hal yang lainnya. Dan keamanan untuk Windows 10 di sini secara bertahap memang
pasti akan diberikan untuk update lagi. Dan untuk kalian yang di boot Windows kalian, untuk menambahkan sedikit performance pada Windows kalian, dan kalian tidak mengaktifkan all update feature dari Windows kalian, itu juga tidak masalah jika versi Windows kalian minimum di 1909. Kenapa? Karena kalian akan tetap mendapatkan security patch, dan itu salah satu update yang harus kita gunakan atau kita update. Jangan disable semua update dari Microsoft. Jika kalian disable semua update dari Microsoft, sama saja kalian menggunakan sebuah OS yang tidak ada perbaikannya di segala lini. Contohnya antivirus, kalian tidak dapat update. Jika ada virus baru yang masuk ke komputer kalian, otomatis komputer kalian juga akan terkena virus tersebut. Kemungkinan yang paling fatal adalah orang-orang yang menggunakan Windows, terutama OS dari Microsoft ya, Windows, dan kalian tidak mengaktifkan untuk Windows Defender minimum, karena menurut saya Windows Defender saja sudah cukup untuk antivirus kita atau sebagai pertahanan di sistem komputer kita. Karena jika kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh, jika kalian tidak mengupdate untuk security patch dan juga antivirus kalian, rata-rata banyak yang akan kita temui orang-orang yang biasanya chat di grup untuk meminta bantuan karena laptopnya terkena, contohnya seperti ransomware. Dan untuk virus-virus sekelas ransomware akan sangat susah untuk kita mengembalikan data-data kita yang sudah terkena virus tersebut. Makanya kenapa kita sangat dibutuhkan untuk menggunakan antivirus, sekalipun itu Windows Defender, karena menurut saya Windows Defender pun sudah cukup powerful untuk kebutuhan kita sehari-hari jika kita tidak aneh-aneh. Dan di sini pentingnya kita mengupdate OS kita, bukan feature update yang saya maksud di sini, yaitu di security patch-nya. Jika kalian mematikan untuk feature update-nya, nggak ada masalah untuk itu. Akan tapi jangan sampai kalian disable all update dari Microsoft, karena yang penting dari OS di sini adalah security patch kalian. Nah, di situ untuk security patch dia akan menutupi bug-bug yang sudah pernah dimasuki oleh orang lain agar kita mendapatkan security lebih dari OS yang kita gunakan. Jadi kita bisa menambahkan keamanan untuk diri kita sendiri saat kita mengaktifkan security patch. Dan untuk feature update itu tidak terlalu penting untuk kalian karena kemungkinan akan ada versi baru. Jika sudah ada versi baru, kalian bisa langsung update Windows kalian. Oke, cukup sekian dari saya tentang versi Windows di sini atau life cycle dari version Windows 10 yang kita gunakan. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.